Suatu hari, saya kedatangan seorang ibu yang sudah sepuh. Ibu itu datang diantar tetangganya satu lingkungan. Ibu yang mengantar itu membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa ibu minta bantuan pastor. "Ibu, apa yang bisa saya bantu?" sapa saya. Romo, saat ini saya sedang sedih, marah, dan bingung. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi anak saya. Ya namanya orang tua seperti saya ini, hiburannya ketemu anak, mantu, dan juga cucu. Biasanya 3 bulan sekali atau kadang 6 bulan sekali, saya mengunjungi anak dan cucu-cucu. Saat saya datang ke rumah anak saya itu, saya merasa bahwa dia tidak mau menerima kedatangan saya. Serasa dia itu mengusir saya. Saya sedih dan terhina. Saya itu ibunya yang melahirkan dia. Kalau mau diungkit, saya yang membelikan rumah itu. Kok anak saya tega ya memperlakukan saya seperti itu? Romo, kalau saya mengunjungi anak saya itu, saya selalu membawa oleh-oleh kesenangan anak, mantu, dan juga cucu-cucu. Selama saya di sana, setiap hari saya yang masak untuk mereka. Semua keluar dari dompet saya. Saya ke sana bukan untuk minta makan, apalagi minta uang. Saya masih mampu. Bahkan saya membelikan apa kebutuhan rumah yang belum komplit. Saya jadi bingung, apa kesalahan saya sehingga dia tega memperlakukan saya seperti itu. Saya berpikir, jangan-jangan ini karena masalah warisan. Memang sih, beberapa bulan yang lalu anak saya ini datang ke rumah dan minta bagian warisan. Saya menjelaskan bahwa warisan itu semua sudah dibagi. Lalu kenapa masih minta bagian warisan? Dia itu mengatakan bahwa dia masih punya hak warisan atas rumah yang sekarang saya tempati. Saya menjelaskan bahwa rumah yang saya tempati itu adalah milik saya dan hak saya. Dia ngotot bahwa dia adalah anak saya dan kalau saya mati, dia punya hak waris. Romo, siapa yang tidak marah dan sakit hati diperlakukan seperti itu? Tetapi saat itu saya menjelaskan bahwa dia memang berhak. Tapi nanti, kalau saya sudah mati. Sekarang ini kan saya masih hidup. Dan rumah ini tempat saya menghabiskan sisa hidup saya. Dia tetap ngotot supaya rumah itu dijual, supaya dapat haknya dia. Saya minta dia sabar. Beberapa bulan lagi akan saya beri uang senilai haknya tanpa harus menjual rumah itu. Romo, apakah saya berdosa kalau saya marah dan sakit hati dengan anak saya? Apakah saya berdosa kalau saya membiarkan dia terserah mau apa? Apakah saya harus masa bodoh dan tidak perlu lagi menengok dia? Saya benar-benar sakit, Romo. Saya terkejut mendengar cerita ibu itu. Saya bisa merasakan betapa ibu itu sakit hati
mendapatkan perlakuan anaknya seperti itu. Maka saya mengatakan bahwa kemarahan, sakit hati, dan luka itu amat manusiawi. Tidak usah khawatir dan bingung dengan soal dosa dan tidak berdosa. Saya meminta ibu itu untuk bersabar dan lebih banyak berdoa untuk putranya itu agar menjadi sadar. Banyak terjadi ketika apa yang kuinginkan tidak dipenuhi, maka saya merasa bahwa saya ditolak. Saat aku merasakan ditolak, maka apa yang kurencanakan dan kulakukan adalah membalas dendam atas perlakuan itu. Dan aku mencari sosok lain yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhanku. Sebagaimana sabda Tuhan hari ini sejauh diwartakan, mengingatkan betapa sering aku meninggalkan Tuhan demi mencari pemenuhan atas kebutuhan kesenangan dan kenikmatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya, bukan